ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah karuniakan kenikmatan yang sangat besar kepada kita, yaitu kita bisa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat adalah perintah Allah dan berjamaah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesempurnaan dalam ibadah kita apabila ibadah kita ini mengikuti cara yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan bahwa salat yang mengikuti cara Rasul ini adalah salat yang tertib Nabi. Tertib Nabi ini yang pertama yaitu tertib waktunya, tertib tempatnya, dan tertib caranya. Tertib waktunya adalah di awal waktu, tertib tempatnya di masjid, tertib caranya yaitu dilaksanakan secara berjamaah dan cara baginda Nabi SAW. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran. Minggu kemarin kita berada di surah Al-Buruj 3 ayat pertama. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Buruj di ayat keempat dan ayat berikutnya. Di ayat keempat surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud maknanya yaitu binasalah atau celakalah orang-orang yang membuat parit. Ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala yaitu berkenaan dengan kaum muslimin, muslimat, mu'minat pada waktu itu yang disiksa oleh seorang raja. Kemudian raja tersebut membuat parit, dan paritnya itu dinyalakan api yang sangat panas, bahkan terus dimasukkan kayu bakar sehingga apinya tidak padam. Dan kaum muslimin muslimat ini, orang mukmin, orang beriman dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, itu disiksa, dimasukkan ke dalam parit. Apa yang menjadi akar permasalahannya? Maka dalam salah satu hadis yang sangat panjang sekali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 5003, berkenaan dengan ayat ini, yaitu ada seorang pemuda yang mana pemuda ini dia mendakwahkan daripada agamanya kepada seorang raja di Persia. Kenapa? Karena raja Persia ini, jemaah yang dimuliakan Allah, satu hari dia ini suka kepada mahramnya, adik daripada si raja, adik perempuannya. Kemudian si raja ini, jemaah yang dimuliakan Allah, dia menggauli adiknya itu sehingga hamil. Kemudian raja Persia ini setelah itu membuat satu aturan memperbolehkan menikahi keluarganya yang mahramnya, sehingga sampai hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, ya, di kerajaan Persia
mereka itu menghalalkan pernikahan sesama jenis, menghalalkan pernikahan kepada anaknya sendiri atau seorang ibu kepada anak laki-lakinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika itu jemaah yang dimuliakan Allah, seorang pemuda dari kaum muslimin memberikan satu semangat yang besar kepada kaumnya, orang-orang Islam, orang-orang beriman, yaitu untuk datang kepada raja memberikan peringatan bahwa perkara tersebut, perbuatan tersebut jelas dilarang dalam agama manapun. Untuk saat ini ya, agama manapun melarang perbuatan tersebut. Tapi karena raja memang menginginkan hal itu dengan kekuasaannya, sehingga dia memperbolehkan termasuk kepada rakyat-rakyatnya. Sehingga pemuda muslim ini dia datang kepada raja untuk mengingatkan bahwa perkara tersebut itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena dia adalah seorang raja, maka dia tidak mau menerima nasihat dari pemuda tersebut, yang akhirnya dibuatlah sebuah parit, kemudian dinyalakan kayu bakar, dan pemuda beserta pengikutnya kaum muslimin dan muslimat itu dia dilemparkan ke dalam parit tersebut kemudian dibakar hidup-hidup. Naudzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 363, di situ pun diceritakan yaitu tentang bagaimana Ibnu Ishaq dalam sirahnya menceritakan bahwa yang dibunuh itu adalah kaum Nasrani dari Yaman. Ada tafsir yang mentafsirkan seperti itu. Kisahnya, ketika itu ada seseorang yang bernama Zunawas. Ia berpindah kepada agama Yahudi, kemudian ia memaksa penduduk Yaman untuk beragama Nasrani, untuk memeluk agama Yahudi. Namun mereka menolak. Akhirnya Zunawas ini pun menggali parit. Kemudian orang-orang Nasrani yang tidak mau masuk ke dalam agama Yahudi dibakarlah hidup-hidup dalam parit tersebut. Nah, oleh Ibnu Katsir dari situ mentafsirkannya itu, dan kurang lebih ada sekitar 20.000 orang yang ketika itu dibakar hidup-hidup dalam parit tersebut. Namun yang paling masuk dari penafsiran ini adalah ya ketika kaum muslimin dan muslimat mereka dibakar oleh orang-orang kafir. Hadisnya sangat panjang sekali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat lanjutan ayat daripada ayat ini, jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yang mana parit tersebut an-nari dzatil waqud, yang berapi, kemudian di dalamnya disimpan kayu bakar. Parit-parit tersebut bukan hanya parit yang kosong, tetapi parit yang dipenuhi dengan kayu bakar kemudian dibakar sehingga apinya ini menyala. Dan apinya itu nggak mati-mati, karena terus dikasih kayu bakar, ya, sehingga jemaah yang dirahmati Allah Taala, ya, kaum muslimin muslimat ini yang dilemparkan ke dalam parit tersebut, akhirnya mereka meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan ayatnya di ayat ke-6-nya, idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka 'alaiha qu'ud, mereka ini qu'ud, duduk-duduk di sekitarnya. Apa yang mereka lakukan, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Raja
dan anak-anak buahnya mereka melakukan kemunkaran kepada kaum muslimin. Bahkan ada seorang ibu yang membawa anak yang masih kecil, dia mau dilemparkan, dikasih dua pilihan sama raja itu, apakah kamu akan tetap dengan keimanan kamu, kemudian iman kepada Tuhan pemuda itu, atau kamu ini akan beriman mengikuti ajaranku, kata raja itu. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, ini anak yang masih bayi sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa berbicara, sehingga dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, sesungguhnya kebaikan yang akan kau dapatkan nanti di akhirat lebih besar, kenikmatan yang akan kau dapatkan di akhirat lebih nikmat. Kalaulah seandainya hari ini engkau merasa sakit dengan dilemparkan ke dalam parit, maka adalah sakit yang sangat sebentar. Maka ketika itu pun si ibu dan si anaknya pun sama, yaitu dilemparkan ke dalam parit tersebut, disiksa, dibakar hidup-hidup. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya orang iman, kaum muslimin, kaum mukminin mukminat, mereka ini dibakar di dalam parit tersebut. Mereka raja-raja duduk yang di sekitaran parit itu menyaksikan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman dibakar hidup-hidup oleh raja Persia tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat ke-7-nya jemaah yang dimuliakan Allah, wa hum ala ma yaf'alun, wa hum mereka alama kepada sesuatu yang mereka lakukan, kepada sesuatu yang mereka lihat, yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka ini menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap bil mu'minina, terhadap orang-orang beriman. Sebagaimana tafsir pada ayat ketiga, bahwa salah satu penafsir ulama terhadap kata syahid, ya, di ayat ketiganya, yaitu orang-orang yang menyaksikan orang-orang mukmin dibakar, mereka berlezat-lezat dengan itu, kemudian mereka pun melihat bagaimana keadaan orang yang beriman itu dibakar hidup-hidup, berteriak, memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayat-ayat dari surah Al-Buruj ini. Bagaimana keadaan orang beriman ketika itu disiksa oleh orang-orang kafir untuk mempertahankan keimanannya. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keadaan orang-orang Islam. Pertama di Palestina. Ya, di Palestina sudah berapa puluh ribu yang meninggal. Ya, kita sebagai orang beriman di Indonesia, ya pinginnya makan kita nolong kan. Bahkan kalau bisa mah datang ke sana. Kalau dekat mah ngasih makanan, ngasih pakaian gitu. Memberikan perlindungan kepada kaum muslimin yang di sana. Tapi dengan adanya aturan antara negara dengan negara yang lain, wabil khusus Indonesia ya, dengan luar Indonesia, kita lihat bagaimana bantuan-bantuan dari Indonesia pun banyak yang tidak diloloskan oleh perbatasan di Israel. Dan kita lihat pembantaian yang dilakukan oleh orang kafir kepada kaum muslimin. Sekarang pun sama, lihat bagaimana di Sudan. Di Sudan pun masya Allah gitu ya. Walaupun ya di situ kalau dilihat dari sejarahnya, karena memang Sudan ini menyimpan banyak mineral, yaitu kandungan mineral emas, jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga yang diperebutkan itu itunya saja. Tapi yang mendapatkan efek beratnya itu adalah kaum muslimin. Mereka dibunuh, ya, dibiarkan tidak makan kelaparan oleh orang-orang kafir. Alhamdulillah. Maka sikap kita jemaah yang dimuliakan Allah SWT, karena perkara ini terjadi bukan hanya saat ini saja, tapi dari zaman dulu.
orang-orang yang mempertahankan iman, orang-orang yang mendakwahkan agama, mendakwahkan Islam, mempertahankan agamanya, memang seperti itu ditindas. Bersyukur kita nih tinggal di Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, negara yang aman, ya. Tidak terjadi peperangan. Ya, walaupun bully gitu ya, membuli di sosial media, antara ulama dibully sama netizennya, pimpinan pondok pesantren, para kiai, ataupun mereka para habaib dengan para ulama dibenturkan. Ya, sama sebenarnya. Cuman tidak ke fisik gitu. Masih aman kita ini tinggal di Indonesia. Orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini masih dalam keadaan aman. Coba kita lihat negara-negara Islam di luar sana, jemaah yang dimuliakan Allah. Suriah hancur, ya. Yaman perang, sekarang Sudan pun masya Allah. Gaza juga sudah hancur di Palestina. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini masih dalam keadaan aman di Indonesia ini. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum, mereka ini menyiksa orang-orang yang beriman itu illa ayyuminu billah, menyiksa orang-orang muslim itu illa ayyuminu billah, hanya karena orang-orang Islam ini yu'minu billah, beriman kepada Allah. Hanya karena itu saja. Di surah Al-Buruj ini, hanya karena mereka mempertahankan keimanan. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat di masa lalu, di zaman Rasulullah SAW. Mereka pun sama, jemaah yang dimuliakan Allah, disiksa. Kita bisa mendengar gitu ya, sering mendengar bagaimana kisah Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya. Ditindih dengan batu yang besar di atas padang pasir yang sangat panas, hari-hari siang malam disiksa oleh mereka kaum kafir Quraisy. Tiap hari, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, cuman satu saja, kamu mau beriman kepada Lata dan Uzza atau mau beriman kepada Tuhannya Muhammad? Itu saja Pak, iman. Tapi Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang terucap dari lisannya adalah ahadun ahad. Ahadun ahad. Itu terucap. Allah, Tuhan itu cuma satu saja. Allah. Hanya satu saja, Allah. Seorang sahabat Nabi mempertahankan keimanan, nyawa, jemaah yang dimuliakan Allah. Nyawa, ya, demi mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Itu bukan hanya satu saja sahabat yang disiksa seperti itu. Satu keluarga, Ammar, ya, keluarga Yasir, jemaah yang dimuliakan Allah. Anaknya, istrinya, bapaknya, sampai jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, syahid semua, satu keluarga disiksa. Anaknya dimasukkan ke dalam periuk yang di dalamnya terdapat air yang sangat panas, disiksa hidup-hidup sampai meninggal. Istrinya, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Sayyidatina Sumayyah, seorang perempuan pertama yang mati syahid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan pertama yang mati syahid mempertahankan keimanannya. Ditanya oleh Abu Lahab, kamu ini mau beriman kepada Lata dan Uzza atau beriman kepada Tuhannya Muhammad? Demi cintaku kepada Allah dan Muhammad, maka aku akan mempertahankan keimanan ini.
Bagaimana jemaah yang dimuliakan Allah? Meninggal ditusuk dengan tombak kemaluannya sampai tembus kepada kepalanya. Seorang wanita demi mempertahankan iman. Kemudian Habib bin Al-Aras, seorang sahabat Nabi, sama dibuka bajunya, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir Quraisy, ya, yang diperintahkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka menyalakan api, kemudian membakar kayu-kayu. Setelah itu apinya terus meredup, akhirnya di situ ada bekas kayunya masih berwarna merah, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kayu masih berwarna merah. Itu bin Al-Aras, jemaah yang dimuliakan Allah, diterlentangkan di situ, di bara api, sampai api tersebut itu mati karena apa? Karena bekas darah dan nanah yang terbakar kemudian menetes kepada api tersebut dan api itu bakar karena asbab itu. Demi apa? Demi iman. Illa ayyuminu billahil azizil hamid wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ayat ke-8. Mereka ini disiksa, jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada alasannya, cuma satu saja, ayyuminu billah. Karena mereka ini beriman kepada Allah, disiksa. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita ini ibadah masih enak, ibadah masih di masjid, ya. Zikir masih enak, baca Quran masih nyaman juga kita. Tapi orang-orang di masa lalu, jemaah yang dimuliakan Allah, demi mempertahankan iman ini, mereka disiksa sampai mereka mati syahid. Dan ini pun dikisahkan oleh Subhanahu wa taala, yaitu Ashabul Ukhdud di dalam surah Al-Buruj ini. Disiksa juga mereka ini. Bahkan lebih ngerinya lagi, ya, dimasukkan ke dalam parit, yang mana paritnya ini ada api yang sangat menyala, dibakar hidup-hidup. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, saudara kita yang hari ini dibantai oleh kaum kafir, baik itu di Palestina, kemudian yang sekarang yang mencuat, ya, beritanya itu di Sudan, mereka kelaparan, bahkan dibunuh juga sama. Ya, sedih kita, termasuk saya sendiri pun melihat keadaan saudara kita di luar sana. Sangat sedih, tapi apa yang bisa kita buat, Pak? Saya paling bisa berdoa sama para santri ini, saudara kita di sana. Cuma bisa berdoa seperti itu. Menolong ke sana pun kita nggak bisa juga. Terutama saya gitu, belum bisa juga. Kalau bisa berangkat ke sana menolong mereka, ya menolong mereka mungkin dengan memberikan keperluan hidup, belum bisa juga. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, timbulkan kerisauan dalam diri kita. Kaum muslimin yang di luar sana yang sedang dibantai habis-habisan, mereka pun mengatakan, di mana kaum muslimin itu? Sampai mereka mengatakan seperti itu, di mana orang Islam itu? Kenapa membiarkan kami seperti ini? Ya bukan kita membiarkan mereka, tapi dengan aturan gitu ya. Setiap negara yang sulit sekali kita itu untuk nembus kepada negara-negara lain yang sedang tertindas itu, ya mau gimana lagi, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang muslim itu, orang beriman itu, ya ibarat satu tubuh, kan seperti itu, Pak, dalam hadis itu. Seperti satu tubuh. Kalau mata yang sakit, maka tubuh yang lain itu merasakan. Walaupun cuma mata satu yang sakitnya, tapi tubuh yang lain pun merasakan. Walaupun cuma gigi satu yang sakit, tapi tubuh yang lain itu merasakan. Seperti itu harusnya orang Islam itu. Orang beriman seperti itu harusnya itu. Ya ini Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita semua,
nanti di akhirat kelak mudah-mudahan mereka ini orang-orang Islam yang terbantai pada saat ini mudah-mudahan tidak menuntut kita, tidak menuntut kita yang ada di Indonesia dengan ketenangannya, masih kita masih bisa makan enak, bercanda dengan anak istri, bahkan kita terkadang main-main dengan anak istri, tidur masih enak. Mudah-mudahan tidak menjadi tuntutan di akhirat kelak untuk saudara-saudara kita di luar sana. Cuma yang dimaksud Allah Ta'ala bisa disampaikan, semoga bermanfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.